Si paling X-Men gue nih. Sekarang gue bahas aja lah semua film X-Men. Ini urutan sesuai tahunnya. Yang mau nonton dari awal mending lu screenshot dulu dah. Kalau urutan timelines-nya beda lagi coy. Tapi biar nggak bingung gue urutin sesuai tahunnya aja. Di sini akan gue bahas sesimpel dan sesingkat mungkin. Gue mulai dari film pertamanya. X-Men yang dirilis tahun 2000. Di masa ini sebagian besar masyarakat benci mutan. Dan mutan sendiri terbagi menjadi dua golongan. Golongan baik kelompok dari Profesor X dan golongan jahat dipimpin oleh Magneto. Karena kedua kelompok ini beda pemikiran, akhirnya mereka berseteru. Next, film keduanya yang dirilis tahun 2003. Di sini lebih rumit lagi karena akan terjadi konspirasi yang sangat besar. Presiden Amerika mau dibunuh oleh kelompok mutan jahat. Di sisi lain, ada seorang menteri yang benci banget dan ambisi untuk memusnahkan para mutan. Menteri ini udah menyiapkan berbagai cara yang sangat efektif untuk memusnahkan semua mutan. Next, film ketiganya yang dirilis tahun 2006 ini yang paling epic coy. Di sini Magneto menggila, mindahin jembatan. Kacau sih. Karena pemerintah sendiri udah menemukan obat untuk penyembuhan mutan. Kalau ada mutan yang disuntikan dengan obat tersebut, maka dia akan menjadi manusia normal. Dan tentunya ini akan menjadi konflik khususnya untuk mutan jahat. Ketiga film tadi itu udah satu paket coy. Selanjutnya ada lagi paket yang menceritakan tentang Wolverine. Nih di film selanjutnya, X-Men The Origin, Wolverine yang dirilis tahun 2009, terus ada The Wolverine yang dirilis tahun 2013, terus ada Logan yang dirilis tahun 2017. Nah, di film keempatnya ini menceritakan tentang asal-usul Wolverine yang ternyata udah hidup dari zaman perang. Dimana dulu cakarnya Wolverine ini masih tulang, bukan logam. Nah, kalau di film yang kelimanya ini, First Class yang dirilis tahun 2019, ini alur ceritanya mundur. Menyorot kisah Profesor X dan Magneto selagi dia mondok. Di pondok yang isinya orang-orang mutan. Nah, di film ini mereka akan mencegah peperangan nuklir. Nah, kalau di film keenamnya ini berfokus lagi pada kisah Wolverine. Diceritain lagi tentang asal-usul si Wolverine ini, tapi musuhnya beda. Musuhnya merupakan orang yang dia selamatkan sewaktu ada bom di Hiroshima dan Nagasaki. Udah diselamatin tapi malah ngelunjak, dan dia inilah yang nantinya akan menciptakan Samurai Silver. Silver Samurai inilah yang nantinya akan melakukan pertarungan sengit dengan Wolverine. Next. Nah, di film ketujuhnya ini satu paket sama film First Class, Apocalypse, sama Dragonix. 4 film tadi itu satu paket, dan gue sebutnya sebagai paket mundur karena alur ceritanya maju mundur. Menceritakan tentang pasukan robot yang dibuat oleh manusia untuk pemusnahan mutan. Semua mutan nantinya akan dibantai dan sekuat apapun mutan tersebut gak ada yang bisa ngalahin robot tersebut. Proyek ini bisa dicegah dengan pergi ke masa lalu. Next, film ke-8-nya X-Men Apocalypse. Musuh mereka kali ini bukan lagi dengan manusia, melainkan Apokalips, yang dipercaya merupakan mutan pertama yang hidup di muka bumi. Nah, si Apokalips ini mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, dan di sini kelompok mutan baik dan kelompok mutan jahat akan bersatu untuk melawan Apokalips. Nah, film ke-9 ini merupakan film terakhir dari paket Wolverine. Ini favorit gue coy, menceritakan tentang mutan-mutan yang hidup di masa depan. Di sini gue sedih banget coy, jadi mutan-mutan yang masih bertahan ini udah kelihatan tua banget. Terlebih di zaman ini mereka terkucilkan dan gak bisa lagi menggunakan kekuatannya di tempat umum. Karena sampai ketahuan kalau dia itu mutan bakal diamankan. Bahkan di sini Logan berprofesi sebagai supir taksi online. Dan di film ini juga Logan akan metong. Sedih coy. Next, film ke-10-nya X-Men Dragonix. Ingat Apokalips di film ke-8-nya? Yang bisa mengalahkan Apokalips di film itu adalah kekuatan dari Jean Grey. Magneto yang punya kekuatan super gitu aja gak bisa ngapa-ngapain coy. Nah, di film ini Jean Grey nggak bisa mengendalikan kekuatannya dan berpotensi bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Ngeri coy. Next, 11 adalah New Mutants yang dirilis tahun 2020 yang disebut-sebut sebagai film mutan horor. Menceritakan tentang kelompok mutan remaja dalam pantauan psikiater. Nah, kalau ini nggak masuk paket yang mana-mana. Itulah pembahasan gue tentang semua film X-Men yang tentunya udah gue tonton semua lah. Kalau dibilang bagus yang mana ya semuanya bagus. Tapi ini adalah 3 film favorit gue. Peringkat ketiga adalah X-Men tahun 2006. Dan peringkat kedua adalah X-Men tahun 2014. Dan peringkat pertamanya jelas Logan yang dirilis tahun 2017. Gue yakin kalau lu si paling X-Men bakal setuju kalau ketiga film yang gue sebutin tadi itu the best banget.